Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, introduce myself. My name is Dinda Saharani R. You can call me Dinda. And NPM 2341234. Okay. And in this good occasion, I want to presentation about customer and service. Jadi, customer and service itu adalah pelanggan dan pasar. Nah, jadi pelanggan dan pasar itu memahami siapa pelanggan Anda dan bagaimana pasar beroperasi adalah inti dari setiap strategi bisnis yang sukses. Jadi ini adalah fondasi yang memungkinkan pertumbuhan, berkelanjutan, dan inovasi. Nah, beberapa ada jenis pasar yang utama. Yang pertama itu ada pasar konsumen. Jadi pasar konsumen itu adalah produk dan jasa untuk masyarakat luas seperti minuman, olahraga, atau platform streaming. Keputusan pembelian sering didorong oleh emosi. Selanjutnya ada pasar bisnis profesional yang berpengetahuan fokus pada nilai, ROI, dan efisiensi. Contohnya perangkat lunak dan perusahaan investasi individu. Yang selanjutnya itu ada pasar global dan nirlaba. Pasar yang melampaui batas negara atau entitas seperti pemerintah dan organisasi nirlaba dengan regulasi dan tujuan unik. Nah, yang selanjutnya itu ada segmentasi pelanggan. Jadi, segmentasi itu adalah kunci untuk menargetkan pelanggan yang tepat, menghasilkan efektivitas pemasaran, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Nah, yang selanjutnya ini, jadi di segmentasi pelanggan itu ada demokrasi dan psikografi. Dalam itu ada usia, pendapatan, dan lokasi, gaya hidup, nilai, dan minat. Contohnya, profesional muda usia 25-40 tahun dengan minat kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada perilaku pembelian, frekuensi pembelian, loyalitas merek, dan manfaat yang dicari, respon terhadap promosi, dan membantu personalisasi penawaran. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana sih cara kita memahami perilaku pelanggan. Dalam memahami perilaku pelanggan itu ada kesadaran. Pelanggan menyadari masalah atau kebutuhan, fokus pada edukasi dan solusi yang relevan. Terus ada pertimbangan, mengevaluasi opsi dan membandingkan solusi, tonjolkan nilai unik dan keunggulan kompetitif. Nah, terus ada jadi pembeli itu adalah pihak yang melakukan transaksi, sementara pengguna adalah pihak yang benar-benar menggunakan produk gitu. Jadi perbedaan antara pembeli dan pengguna. Nah, ada strategi pemasaran yang efektif. Jadi kita tuh harus fokus sama masalah pelanggan. Misalkan kita itu tahu kebutuhan dan masalah yang spesifik pada pelanggan untuk mengembangkan solusi yang lebih relevan. Terus pendekatan konsulatif. Jadi libatkan pelanggan dalam dialog dua arah, misalkan tawar menawar, terus bangun hubungan yang kuat. Kita jadi dalam customer dan service itu kita harus mempunyai hubungan yang lebih baik. Nah, terus kita bisa ada data dan bukti. Jadi gunakan atau dan studi kasus nyata yang membangun kepercayaan pada pelanggan. Misalkan kita itu kayak ada klaim produk atau layanan yang ada. Jadi taktik untuk digital marketing, influencer, dan kampanye viral untuk mencapai target audiens. Di sini terdapat studi kasus yaitu penerapan strategi pasar dan pelanggan. Jadi sebuah perusahaan SaaS terkemuka berhasil meningkatkan retensi pelanggan sebesar 36% dan pertumbuhan penjualan sebesar 5,4% dengan menerapkan strategi yang berpusat pada pelanggan. Mereka menggunakan AI dan analitik data untuk memahami pola perilaku pelanggan, jadi mempersonalisasi komunikasi dan mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada pemetaan perjalanan pelanggan yang detail, pengembangan fitur berdasarkan umpan balik, dan program kualitas yang disesuaikan. Oke, sekian. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your nice attention. Bye-bye.